Yuk kita mulai. Dan kini setelah 8 tahun, ribuan kota, Brodo telah ada di mana-mana. Dan kita akan ke salah satu toko. Yang didukung sepenuhnya oleh Bank BTN, Tokopedia, dan Eiger. So Kak, ini kan kita bicara ide 8 tahun yang lalu ketika pemikiran awalnya adalah membuat sepatu dengan ukuran yang lebih gede ya. Betul. Nah itu kan artinya kemudian sekarang apakah ideas itu masih relevan dengan pangsa pasar yang sekarang dibangun? Si ide ini justru trigger untuk kita masuk ke industrinya. Jadi karena background gue sama partner kan insinyur ya, dia nggak sama sekali berpikiran untuk masuk ke industri ini. Nah gara-gara trigger itu mendorong kita untuk explore ke dunia sepatu. Dan memang karena kebetulan di Bandung kan, di situ emang ada pusat sentranya untuk sepatu handmade. Nah itu nge-kickstart ide kita awal-awal untuk mulai explore ke dunia sepatu. Walaupun sebenarnya dari gue pribadi emang ada passion di sneakers. Dan makanya pelan-pelan kita sebenarnya transisi ke sneakers, yaitu emang passion gue pribadi. Dan kebetulan marketnya juga emang besar banget sekarang. Dan jarang banget sneakers lokal. Iya, jadi akhirnya wah ini ada opportunity untuk kita mulai transisi yang tadi dikenal sebagai leather footwear jadi sebagai all range footwear sekarang. Apakah itu kemudian shifting the target market atau actually target market yang sama, Nah, menarik. tapi kemudian memperkuat basis masanya lewat opsi-opsi yang lain? Dua-duanya. Oke. Jadi dari demand para Brodo gentleman kita nih, kita sebut customer kita Brodo gentleman, dia yang dulunya awalnya pakai sepatu kulit itu untuk casual sama formal, sekarang kita digunakan hanya untuk formal aja gitu. Karena dulu 8 tahun lalu tren sepatu kulit itu emang untuk casual. Sedangkan casualnya sekarang itu masuk ke area sneakers. Jadi ada demand dari customer kita yang mengatakan kita mau sneakers juga dong, tapi kita mau sneakers buatan lo. Gitu. Jadi itu kita perlu waktu sekitar 1,5 tahun untuk bisa beneran ngeluarin sneakers yang menurut kita ini Brodo banget. Tapi kan sulit banget ya, maksudnya masuk ke dalam dunia lifestyle yang begitu cepat banget, kemampuan infrastruktur internal tim itu harus bisa ngikutin dengan cepat banget ya. Bener. Lalu berapa desain gitu dalam? Iya. Bahkan nggak cuma desain, supply chain. Oh iya. Ini udah dramanya perusahaan retail tuh kayak gini. Jadi dari bahan baku, kan kalau sepatu tuh ada banyak. Ada kulitnya, ada talinya, ada sole, insole, lining, semua tuh. Begitu kita transisi ke sneakers, itu udah beda semua. Berurusannya juga sama vendor yang berbeda. Nah itu lamanya di situ. Sedangkan kalau desain sebenarnya nggak terlalu susah gitu. Karena beberapa desainer kita juga emang passionnya di sneakers juga. Jadi itu ibaratnya mereka udah kayak ke Disneyland aja, suruh gambar. Wow. Dari kulit pindah ke sneaker dengan back end yang berbeda, dengan modeling yang berbeda di dalam. Ini benar-benar berani banget. Yang lo lakukan di marketing apa atau di campaign communication untuk mengubah shifted dari kulit kemudian masuk ke sini, kan nggak mungkin cuma masuk ke produk. Apalagi beberapa customer bilang, Brodo kan sepatu kulit. Nah itu yang saat ini dari tim konten kita lagi berusaha fokus justru melupakan bagian sepatu kulitnya, tapi lebih ke apa sih movement yang kita pengen bikin, apa sih brand values kita, apa sih core brand values kita tuh apa aja, dan kita mulai segmennya udah nggak berdasarkan demografik lagi, demografik nggak
psychographic, jadi lebih ke kenapa ada apa nih? Itu ke psychographic, jadi kayak ini cowok-cowok ini sebenarnya apa sih aspirasinya, terus dia pengennya menjadi apa yang mereka care, isu-isu apa yang mereka care. Dan harus diakui itu mahal. Tuh, susah. Susah bro. Sekarang dengan marketplace itu, dan step keluar masuk ke market yang di luar dari sepatu kulit. Benar. Itu bisa dibilang resiko atau memang kemampuan Brodo melihat marketnya emang menuju ke arah sana gitu? Semuanya. Resiko jelas karena emang kita nggak terbiasa sama yang kayak gini. Makanya beberapa kali kita coba launching mundur lagi. Terus juga sebenarnya kita juga harus berani ya ngambil resiko itu, dan karena emang market lagi shifting ke situ. Dan kita juga punya aspirasi nggak cuma sebagai company footwear biasa aja gitu, kita pengen diperbesar lagi scope-nya. Jadi waktu itu tanya dua, mau kita ambil resiko dan memperbesar market dan ngambil opportunity, atau emang kita main di safety zone aja yang kita udah tahu caranya dan emang growth-nya mungkin akan stabil, hidup akan santai, gue pindah ke Bali abis ini enggak. Jadi akhirnya ya kan emang masih muda ya, wah ini seru nih. Dan ya seru berikut dengan resiko-resiko dan berbagai macam konflik yang terjadi, tapi ya that's business yang kita lihat. Ini justru serunya di sini. Kalau misalnya sneaker sendiri, menurut lo resikonya seperti apa? Maksudnya dalam konteks kualitas, kemudian ketahanan. Nomor satu sebenarnya keuntungan dari sneakers itu dia nggak berurusan sama beginian nih, ini kulit. Ya. Ini udah drama tiap tahun. Itu urusan supply chain. Dramanya apa? Kulitnya kurang gitu? Kulitnya warnanya beda. Bulan ini pesen sama bulan depan pesen warnanya beda. Terus ada sapinya kegigit nyamuk sedikit, ada baret nggak bisa dipakai. Karena bahan natural kayak gitu sifatnya kan. Nah sedangkan kalau dengan sneakers ini semuanya ini bahan man-made. Jadi lebih hemat sebenarnya untuk ongkos produksi. Cuman yang mahal itu adalah investasi di mesinnya, investasi di sole-nya. Jadi susahnya main di sneakers itu ada minimum quantity. Nah itu kalau nggak kuat. Kayak si Sol ini. Iya, ini ada boleh dibilang 10.000 gitu. Bisa lebih kalau untuk Sol ya. Ini adalah proses yang sangat dalam sekali. Proses konversi dari Brodo sebagai produk lalu masuk Brodo sebagai brand lifestyle. Ini sangat berbeda sekali pola pikirnya, dan Yuka berani mengambil inisiatif itu, melewati tantangannya dan membawa Brodo ke next level. Kita nih selalu berusaha menjadi inovator lah di bidangnya. Jadi not necessarily akan laku secara volume, secara penjualan mengecewakan pasti, tapi secara mind share jadi ada narasi di situ. Dan konten-konten lo juga powerful sih kalau gue lihat ya, dari media sosialnya, terus kemudian bagaimana influencer juga diikutkan masuk dalam on daily. Wah ya harus proses. Sekarang udah harus kayak gitu sih. Caranya udah beda banget cara mainnya. Selain produk diferensiasi, kemudian teknologi yang kemudian di-adjust untuk menyesuaikan pasar, di luar dari sepatu, apalagi yang dilakukan adjustment-adjustmentnya terhadap kondisi pasar yang kondisi berubah. Pasar, ini mungkin bisa dilihat nih, sekalian aja kita melihat. Oke. Nih, di sini ada, sebenarnya ini bukan buatan kita. Kolaborasi. Jadi bukan kita yang bikin. Ini brand-brand lokal yang kita lihat, wah ini keren banget. Kita aja kolaborasi, yuk desainnya by kita, lu yang produksi, kita collab dan kita bikinnya kerjasama gitu. Jadi soalnya kita juga nggak bisa jadi terbaik di semua bidang juga. Betul. Dan sekarang gayanya anak muda kan emang apapun dikolaborasiin. Jadi gue rasa emang untuk movement kita ke depannya akan banyak kolaborasi dengan space yang lain, segmen yang lain. Not necessarily dari Brodo semua, soalnya kita juga nggak bisa. Gitu. Jadi ini brand lokal semua ini teman-teman semua dan di Bandung semua. Dan customer juga apa namanya kayak appreciate bahwa Brodo nggak berusaha menjadi itu, tapi mengajak teman-teman brand lokal juga untuk bikin. Dan ini juga demand dari customer kita ya, jual dompet nggak, jual ikat pinggang nggak, sampai ini jual jam tangan nggak, ya udah coba aja bikin jam tangan.
dan laku-laku aja. Dan jauh lebih asik ya? Lebih asik, lebih enak ininya. Dari sisi bisnis juga lebih enak. Oh, iya. Jadi saya rasa kolaborasi itu menjadi bagian dari kisah suksesnya Brodo sendiri. Mulai dari grassroots dan kemudian menjadi sebuah movement lifestyle sepatu anak-anak kampus. Brodo memang kemudian lihai sekali untuk bisa memahami bahwa kolaborasi itu justru akan membantu brand Brodo untuk kemudian lebih naik kelas, lebih populer, dan lebih punya engagement dengan marketnya. So, lo kan juga kemudian dikenal oleh market dimulai dari online, online based market, dan kemudian sekarang lo masuk ke offline. Oke, so kemudian apa yang lo lihat dari konteks persaingan online offline ini, mengingat kemudian Brodo bercampur masuk menjadi satu bagian itu ya? Waktu itu kita masuk online karena emang masalah satu, dana, nggak punya duit. Karena online itu kan literally ya. Emang lebih murah itu online dalam konteks? Untuk memulai ya, simply lo punya barang, lo punya internet, punya laptop, dan punya kemauan yang keras, udah bisa mulai. Sedangkan kamu buka toko harus negosiasi sama pemilik, terus renovasi, interior apa segala macam, itu udah dari sisi costing akan susah banget untuk mulai. Cuman ada momen dimana kita mikir, ini kayaknya untuk kita bisa expand, itu harus perlu ada elemen offline-nya. Kenapa? Soalnya pada akhirnya ini statistik kemarin dari Euromonitor namanya, transaksi sepatu untuk online itu 0,5%. Jadi 99,5 masih terjadi di dunia nyata. Dan emang pertanyaan dari customer, bro, kita bisa coba di mana? Bro, ada toko nggak? Itu udah tiap hari pasti ditanya. Jadi emang waktu itu kita testing dulu. Oke, ya udah nggak usah bikin toko yang bener-bener mewah bagus. Yang penting ada dulu. Hari pertama tuh 100 orang belanja. Hari kedua nambah, hari kedua nambah. Terus wah, ini ada sesuatu nih yang seru. Dimana kita nggak perlu tempat yang strategis, nggak perlu mewah-mewah banget. Asal punya brand bagus, barang bagus, kita buka di mana aja. Lo dicari. Dan emang sebenarnya transisi nih, walaupun emang trennya sekarang online lagi growing, pada akhirnya offline tuh penting, bukan buat transaksi tapi buat brand experience nih kita. Gitu. Jadi kita teman-teman shopkeeper di-train untuk ngasih ini speknya apa, penjelasannya apa, ini dipakainya buat apa, terus untuk develop emotional connection di situ. So online offline nggak necessary sebagai alat buat jualan, tapi tergantung dari brandnya, dari industrinya, mereka bisa dipakai sebagai tool of engagement. Tapi juga di satu sisi bisa jadi yang sudah kuat di offline menggunakan online juga sebagai tool of engagement instead of output buat sales mereka gitu ya. Setuju banget. Jago ya gue atau dia yang jago ya? Kita tuker aja, apa gue wawancara lo gitu? PR untuk naik kelas, membawa brand kita menjadi lebih emosional, lebih psychographic driven, itu memang mahal harganya. Dan Brodo nggak bisa lagi hanya berpikir dalam konteks bikin sepatu kulit. Memang kemudian konteksnya adalah tidak bisa kita 100% idealis, tapi juga harus melihat peluang pasar, menjadi produk yang memberikan kebutuhan atau demand kepada pasar, tapi di satu sisi juga harus punya idealisme. Dan ini sulit banget, karena hari ini brand memang harus bisa menjadi begitu cair, tapi juga bisa punya idealisme yang sama, sehingga kemudian dari sisi bisnis maupun dari sisi impian itu bisa berjalan bersama-sama. Dan ini tantangan Brodo. Dan kita bisa belajar bagaimana brand lokal seperti ini setelah 8 tahun mengalami proses pengembangan brand yang tantangannya berbeda dengan pada saat Brodo berdiri 8 tahun yang lalu. Sampai episode berikut kita akan membahas brand-brand keren lainnya seputar merek lokal dan tentu saja membuat kita semakin bangga dengan Indonesia. Sampai kita ketemu lagi. Teruslah menabung di tabungan BTN Batara. Satu-satunya tabungan yang memudahkan Anda dalam bertransaksi. Ayo, buka tabungan di Bank BTN.
Terima kasih sudah dukung dan tonton Brand Adventure. Sekarang tinggal subscribe dan follow Instagramnya di @brandadventureindonesia. Kalau enggak,